Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. NIM 170102010141 dari kampus UIN Antasari Banjarmasin, Prodi Pendidikan Agama Islam, konsentrasi fikih. Jadi untuk pembelajaran hari ini, materi yang kita akan ajarkan yaitu penyembelihan. Sebelum kita memasuki pembelajaran, untuk mengambil berkahnya, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Selesai. Ya, langsung saja untuk memanfaatkan waktu. Pengertian penyembelihan. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut azakah. Asalnya berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan secara istilah adalah memutus jalan makan, minuman napas, dan urat nadi pada leher. Yang disembelih dengan pisau, pedang, dan alat lainnya yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Adapun alat yang tidak boleh dipakai dalam penyembelihan yaitu ada dua, yaitu tulang dan kuku. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan syarat, kecuali ikan dan belalang. Ya, yang selanjutnya rukun dan syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih di sini syaratnya yaitu Islam atau ahli kitab. Ahli kitab di sini diartikan sebagai orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa kita dihalalkan memakan hewan yang disembelih oleh orang Yahudi dan Nasrani? Di sini ada dalil yang membahas tentang hal tersebut, yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillalakum wa ta'amukum hillalahum. Yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, itu halal bagimu. Nah, jadi di situ dijelaskan kita halal memakan sembelihan dari ahli kitab, dan makanan kamu halal bagi pula mereka. Jadi makanan yang kita sembelih halal juga bagi mereka yang ahli kitab atau orang Yahudi dan Nasrani. Yang selanjutnya, berakal sehat. Orang yang gila ataupun orang yang tidak sadar karena mabuk ataupun sebab lainnya tidak sah untuk menyembelih. Nah, jadi orang yang tidak sadarkan diri disebabkan oleh mabuk atau apapun yang membuat orang mabuk, jadi tidak sah untuk menyembelih. Yang selanjutnya, syarat yang ketiga yaitu mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dan sesuatu yang salah atau yang benar. Selanjutnya, binatang yang disembelih. Di sini ada dua. Yang pertama, binatang yang disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. Nah, jadi binatang yang disembelih kita pastikan dulu harus masih hidup, dan kita tidak boleh memakan dan tidak boleh kita menyembelih hewan yang sudah menjadi bangkai. Yang selanjutnya, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik itu zatnya maupun cara memperolehnya. Artinya dari hewan yang kita sembelih itu tidak membuat mudarat atau tidak beracun bagi kita untuk memakannya, dan maupun cara memperolehnya. Artinya kita memperolehnya itu dengan cara yang halal, tidak mencuri barang orang lain atau mengambil hak orang lain. Yang selanjutnya, tujuan penyembelihan.
Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Yang selanjutnya, alat penyembelihan. Alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang dengan tidak menyakitkannya. Nah, jadi dengan alat yang tajam tersebut memungkinkan mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh hewan tersebut apabila alat tersebut tajam. Yang selanjutnya, macam-macam penyembelihan. Yang pertama, makdur alaih. Hewan yang dapat disembelih lehernya, dipotong urat tempat makanan dan urat tempat keluar napasnya. Kedua urat ini harus putus. Nah, jadi contohnya yang makdur alaih ini yang seperti biasa kita lihat di kegiatan sehari-hari, misalkan ada orang menyembelih seperti sapi, ayam, kambing, dan lain-lain, yang mana hewan tersebut bisa dikendalikan dan bisa dipotong sesuai dengan syariat Islam yang menyuruh memotong di leher. Ya, yang selanjutnya yaitu gairu makdur alaihur alaih. Arti dari yang kedua ini yaitu hewan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang sebab darurat lainnya sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelih dilakukan di mana saja dari badannya. Nah, jadi contoh dari yang kedua ini misalkan seperti orang lagi berburu, misalkan memburu burung dan kijang, atau yang mana hewan tersebut liar dan susah untuk ditangkap, maka kita boleh menyembelih di mana saja di bagian tubuhnya yang mana dapat menghilangkan nyawa hewan tersebut. Ya, yang selanjutnya yaitu hal-hal yang sunahkan dalam menyembelih. Yang pertama, binatang dihadapkan ke kiblat. Nah, yang pertama itu binatang apabila hendak menyembelih disunahkan kita untuk menghadapkan ke kiblat. Yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu diutamakan agar pisau yang tidak mudah bergeser dan urat leher serta kerongkongan cepat putus. Nah, jadi dimana kita di situ tadi sebelumnya disuruh agar alat itu tajam sehingga cepat putus dari yang akan dipotong tadi. Jadi yang ketiga, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Yang keempat, memotong dua urat yang ada di kiri dan kanan leher agar cepat mati. Yang selanjutnya, yang kelima, binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Dan yang yang keenam, membaca bismillah. Yang ketujuh, membaca salawat Nabi. Dan yang terakhir, mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Yang selanjutnya, hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. Kenapa di sini makruh? Karena di situ dapat nantinya apabila menggunakan yang tumpul memperlambat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut merasa tersiksa. Yang kedua, memukul binatang waktu akan menyembelih. Nah, misalkan hewan tersebut liar atau susah untuk dijinakkan, kita tidak boleh memukul hewan tersebut. Yang ketiga, menyembelih hingga lehernya terputus. Nah, itu makruh juga, kita tidak boleh menyembelih sampai leher hewan tersebut putus. Yang terakhir, mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Nah, jadi kita pastikan dulu apabila ingin menguliti hewan tersebut, pastikan dulu hewan itu sudah benar-benar mati sehingga hewan itu tidak merasa tersiksa. Yang selanjutnya, cara menyembelih binatang dengan cara tradisional. Nah, di sini cara menyembelih binatang ada dua cara. Yang pertama, menyembelih dengan cara tradisional. Menyembelih dengan cara tradisional terbagi 6
cara, 6 bagian. Biasa Banyak caranya kalau ya. Cara menyembelih binatang dengan cara tradisional ada 6 proses atau 6 bagian. Yang pertama, menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah yang seperti kita lihat yang biasanya. Yang kedua, peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri ke bawah. Yang keempat, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Nah, kenapa seperti itu? Ini meminimalisir gerakan yang dari hewan tersebut agar lebih mudah bagi orang yang menyembelih nantinya. Yang terakhir, mengucapkan basmalah atau bismillah. Kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makanan, minuman, napas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Yang selanjutnya, yang cara penyembelihan binatang secara mekanik. Yang pertama, mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Yang kedua, memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri atau pingsan. Nah, jadi yang kedua ini bisa diibaratkan seperti membius hewan tersebut supaya tidak liar atau supaya tidak banyak gerak. Yang ketiga, dengan mengucapkan bismillah juga binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang terakhir, penyembelihan binatang dengan alat mekanik dibolehkan dan halal dagingnya asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Semangat terus belajarnya walaupun hanya di rumah. Saya mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.